Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denovita Sari, NPM 1911106054 dari kelas 5A, Pendidikan Biologi UIN Raden Intan. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah evolusi, yaitu untuk UTS. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil evolusi, yaitu pada poin kepunahan. Apa sih arti dari kepunahan? Kepunahan dalam biologi berarti hilangnya keberadaan suatu spesies atau sekelompok takson dari muka bumi ini. Kepunahan ditandai dengan kematian individu terakhir pada spesies tersebut. Banyak sekali hewan-hewan yang sudah punah maupun tumbuh-tumbuhan yang sudah punah di muka bumi ini. Contohnya saja dinosaurus yang paling kita kenal dan paling kita ketahui yaitu dinosaurus. Itu kejadian kepunahan masa dinosaurus pada masa Cretaceous Tertiary, yakni masa kepunahan dinosaurus dan avian. Namun pada masa Permain Triasik mengalami kepunahan yang lebih parah, yakni 96% spesies yang ada pada masa itu mengalami punah keseluruhan. Apa saja penyebab dan mengapa bisa terjadinya kepunahan? Yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu kerusakan habitat. Kenapa kerusakan habitat bisa menyebabkan kepunahan? Karena kalau kerusak habitat suatu spesies itu rusak, maka sekelompok spesies itu tidak dapat hidup dengan sebagaimana mestinya. Mereka susah mencari makan, tidak ada tempat untuk berlindung, dan juga dapat menyebabkan kematian karena sulitnya mencari bahan pangan. Yang kedua, adanya pemburuan ilegal. Pemburuan ilegal ini sering terjadi untuk mengatasnamakan kepentingan ekonomi pribadi pada pemburu tersebut. Kerap kali terjadi pemburuan gading gajah. Gajah itu kan badannya besar, tapi yang diambil hanya gadingnya saja untuk dijual karena memiliki harga ekonomi yang sangat tinggi di pasar gelap. Nah, karena harga gading gajah yang sangat tinggi ini, banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memburu gajah secara brutal. Bahkan dia tidak memikirkan dampak apa yang terjadi kalau bahwasanya dia memburu gajah dan hanya mengambil gadingnya itu. Gajah yang banyak yang mati dan dapat mengalami kepunahan. Bahkan sekarang jumlah gajah pun sudah sangat minim sekali yang ada di Indonesia. Yang ketiga itu ada faktor penyakit. Namanya hewan yang tinggal di hutan bebas, tidak adanya pengawasan suatu petugas ataupun yang dapat mengawasinya, ataupun dapat penyakit yang menyebar dengan luas yang dapat menyebabkan kematian secara berjamaah pada suatu spesies tersebut ataupun pada spesies lainnya. Yang selanjutnya itu ada kompetisi. Banyak sekali hewan-hewan yang melakukan kompetisi untuk merebutkan suatu wilayah kekuasaannya. Kompetisi ini kan berlangsung untuk secara berkelahi. Mereka mengadu kekuatan untuk mendapatkan wilayah huniannya tanpa tidak sengaja. Bahkan mungkin jika satu ada yang menang, yang satu pun terluka, bahkan sehingga menjadi kematian. Itu dapat juga menyebabkan kepunahan pada suatu spesies. Selanjutnya ada perubahan iklim. Perubahan iklim dari banyak tidak semua hewan dapat mampu bertahan pada iklim panas maupun iklim dingin. Jika hewan yang tidak mampu pada musim dingin, pada musim dingin dia akan mengalami kematian yang secara drastis. Bahkan musim dingin yang secara drastis itu bisa turun salju ataupun panas yang terjadi secara terus menerus dan sangat panas itu menyebabkan kematian suatu spesies secara banyak. Yang selanjutnya itu ada bencana alam. Bencana alam seperti longsor, banjir itu dapat merusak habitat dan juga nanti larinya akan membuat kepunahan dan kematian kepada spesies-spesies yang ada di lingkungan tersebut. Lalu upaya apa kita sebagai
mahasiswa ataupun sebagai orang yang tinggal di suatu lingkungan itu, kita juga bisa mampu mencegah terjadinya kepunahan. Apa saja sih usaha yang dapat kita lakukan? Salah satunya itu memberikan edukasi dan sosialisasi. Banyak nih yang mahasiswa yang lebih memahami ilmu dan pengetahuan tentang kerusakan lingkungan, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak mengetahui apapun. Siapa tahu barangkali di lingkungan kita ada pemburu ilegal. Kalau kita menerapkan memberi edukasi dan sosialisasi, siapa tahu pemburu tersebut dapat bertobat dan tidak menghentikan pemburuannya, yaitu mendukung upaya pelestarian lingkungan. Yang kedua, kita bisa mendukung secara finansial maupun moral pada saat kampanye penjaga satwa. Biasanya jadi kampanye penjaga satwa itu kita harus mendukungnya. Misalkan kita bisa membantu secara finansial, maka kita bisa membantu secara moral. Yang ketiga itu membuat penangkaran. Sekarang alhamdulillah sudah banyak penangkaran, namun jika lebih banyak penangkaran itu lebih baik. Yang ketiga itu, yang selanjutnya itu membuat papan larangan. Misalkan di daerah kalian ada hutan terlindung, kalian bisa memasang papan larangan, yaitu yang bertenang bahwasanya tidak boleh berburu maupun merusak lingkungan yang ada di hutan terlindung tersebut. Selanjutnya itu melaporkan orang yang berburu satwa langka. Misalkan kita melihat ada pemburuan satwa langka seperti gajah dan lain sebagainya atau orang hutan, itu kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk ditangani agar rantai pemburuan ilegal ini tidak bisa terhenti. Yang selanjutnya itu hindari transaksi binatang langka. Kita harus tahu kalau kita membeli hewan, kan seringkali kerap terjadi jual beli binatang. Kita harus mengetahui binatang tersebut itu sudah langka atau tidak, karena kalau kita melakukan transaksi binatang langka itu juga ada pasal dan undang-undang yang melarangnya. Jadi buat teman-teman semua yang menyaksikan video ini, kita harus sama-sama menjaga lingkungan, habitat, dan spesies hewan, juga tidak melaksanakan pemburuan liar agar dapat melindungi satwa-satwa maupun flora dan fauna yang ada di lingkungan kita. Cukup sekian video pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.